Lah kekurangan Bukovifa, ini menurut Begawan loh ya, tidak memiliki ketegasan dan keteguhan sikap seperti yang ditunjukkan Bu Risma. Meskipun Bu Risma itu suka marah-marah. Oh marah-marah kalau memang ada kesalahan yang perlu dimarah ya dimarah betul itu. Beliau itu bila sudah bekerja, apapun akan dilakukan demi kesejahteraan rakyatnya. Nah ini video marah-marahnya Bu Risma ini masih banyak kita temui di jejak di kita. Bisa tonton, tapi marahnya bener, orang ngawur. Anak buah beliau itu nggak akan mudah main-main. Bulan November ini yang akan kita tunggu-tunggu ini, yaitu pertarungan pilkada di berbagai daerah. Nah, salah satu pilkada yang akan menyajikan pertandingan atau pertarungan yang menarik gayeng itu di daerah Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur. Nah, kenapa begitu? Di sana akan turun bertanding antar dua Srikandi yang kinerjanya sudah jadi jaminan. Masyarakat sudah tahu. Keduanya yakni Bukovifa Indar Parawangsa yang akan bersaing dengan Putri Risma hari ini. Mantan wali kota Surabaya ini. Wah, kerjanya juga sudah paham semua, keren itu. Nah, dua Srikandi ini hampir memiliki jejak yang mirip. Sama-sama pernah jadi menteri sosial. Sama-sama pernah jadi tokoh perempuan di partai. Sama-sama pernah jadi kepala daerah. Bedanya, jika Bukovifa punya pengalaman jadi wakil rakyat, Bu Risma rekam jejaknya pernah jadi birokrat. Yang satu legislatif, yang satu eksekutif. Wah, keren. Tapi yang pasti, keduanya bukan perempuan biasa. Perempuan yang sangat istimewa. Nah, Bukovifa unggul pengalaman jadi ketua Ormas Muslimat NU. Organisasi yang berisi perempuan-perempuan dewasa Nahdlatul Ulama. Lah Bu Risma barangkali di Muslimat NU hanya jadi anggota saja. Tapi yang pasti, keduanya walaupun sama-sama berasal dari Jawa Timur, namun memiliki rekam jejak yang baik. Pokoknya hebat itu. Salah dua perempuan yang jadi petinggi partai. Namun namanya relatif bersih dari kasus-kasus. Nah, Bukovifa dulu pernah aktif di PKB, namun sekarang sudah tidak lagi. Sementara Bu Risma masih tercatat sebagai petinggi di PDIP. Ya kita mesti bersyukur lah. Terutama warga Jawa Timur. Seandainya beneran pada Pilgub November nanti Bukovifa akan berlaga bersama Bu Risma. Nah, sebab siapapun yang menang diprediksikan akan menguntungkan masyarakat Jawa Timur. Yang sedikit mengganjal barangkali. Pada akhir tahun 2022, gedung kantor Gubernur Jawa Timur sempat digeledah KPK terkait pengembangan korupsi dana hibah yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Nah, ya syukurnya itu Bukovifa sama sekali tidak terseret kasus itu. Ya secara fisik kita lihat penampilan beliau itu sederhana sekali. Walaupun pejabat tidak nampak berdandan berlebihan. Serta bila diperhatikan, keduanya lebih menonjolkan kerja-kerja sebagai pemimpin. Jika ada kegiatan lapangan, sama-sama sekali tidak terlihat hal-hal yang berlebihan. Nah, pada pemerintahan Jokowi, keduanya jadi Menteri Sosial. Bu Risma menggantikan dan menduduki jabatan Menteri Sosial sejak akhir tahun 2020. Nah, sementara Bukovifa jadi Menteri Sosial pada tahun 2014 hingga 2018. Nah, setelah itu mencalonkan diri jadi Gubernur Jawa Timur dan jadi. Ya, meski pernah kalah di pilgub sebelumnya, namun Bukovifa tidak menyerah dan mampu mengalahkan Gus Ipul atau Saifullah Yusuf. Nah, sampai sekarang. Jika melihat sejarah pilkada 2018, Gus Ipul didukung partai-partai besar seperti PDIP, Gerindra, PKB dan PKS. Sementara Bukovifa diusung oleh Demokrat, PAN, Golkar, P3, Nasdem dan Hanura. Nah ini. Nah pada Pilgub besok, bulan November, kira-kira apakah peta pertempuran partai pendukung masih sama? Ya hingga saat ini belum tahu. Ya tapi sudah beberapa partai lah menyatakan dukungan pada Bukovifa. Tidak hanya partai yang siap mendukung, Wapres terpilih Gibran Rakabumi juga turut berjanji nih, siap membantu kemenangannya Bukovifa. Alasannya ya selama Pilpres
Gibran dibantu dalam pemenangan. Nah, balas budi lah. Gitu loh. Oh iya, iya. Bila maju lagi, kemungkinan pasangannya tetap sama, yaitu Mas Emil Dardak. Mas Emil ini selama Pilpres jadi jubirnya Mas Gibran loh. Oh iya. Pokoknya. Apakah dengan pernyataan anak presiden itu akan jadi jaminan paten kemenangan mereka akan mudah diraih? Ya sudah ada 6 partai yang mengatakan siap mengusung mereka. Nah, ke-6 partai itu Gerindra pastilah, Golkar, Demokrat, dan PAN. Ini pendukung, pendukungnya Prabowo Gibran. Masih ada partai lain itu seperti PSI, partai kecil yang mesti musel-musel terus. Yang pada pemilu kali ini memperoleh 1 kursi. Nah, Bu Risma sendiri diperkirakan akan didukung oleh PDIP yang punya 21 kursi. Dan P3 ada 4 kursi serta PKS 5 kursi. Yang menarik ini, justru posisi PKB ini. Karena sebagai pemenang pemilu di Jawa Timur sana dengan merebut 27 kursi itu malah bimbang kok. Bila mengusung Kiai Marzuki Mustamar sendirian tidak masalah. Lah soalnya sesuai Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 persyaratan dukungan minimal 20% kursi DPRD Jawa Timur atau 25% suara sah. Itu bunyi pasal di pasal 40 ayat 1. Nah, dengan kursi 27 artinya melebihi batas 20% kursi di DPRD Jawa Timur. PKB ini yang jumlahnya DPRD Jawa Timur itu ada 120. Ya hanya saja bisa mengajukan calon gubernur sendiri bila partai lain berkoalisi. Kesempatan memenangkan pilkada relatif buntu. Angel ini. PKB pasti mengambil pembelajaran dari Pilgub Jawa Timur 2018 yang lalu. Di mana Gus Ipul keok kok itu. Pemenang itu. Di mana Gus Ipul itu kalah dan merapat ke PDIP dengan mendukung Bu Risma. Adalah opsi rasional itu kalau pengen turut memerintah di Jawa Timur. Yang jelas menurut PKB ini dukungan pada rival Bukoviva malah terus menguat ini. Ya, pertanyaannya, akankah PKB ngotot mengusung kandidat sendiri atau memastikan kemenangan bersama partai lain? Nah, PKB tidak bisa mengklaim Jatim memang basis Nahdliyin. Lantas siapapun yang diusung mereka bakal dengan mudah menang gitu loh. Lah toh selama ini kandidat gubernur selalu orang NU semua. Sehingga peluang terpilih tetap terbuka luas. Nah, di sisi lain banyak orang ngerti dan bisa melihat kota Surabaya kemajuannya sangat pesat saat dipegang Bu Risma sebagai wali kota. Dan masyarakat Surabaya pasti menerima Bu Risma untuk maju sebagai gubernur. 100% ini. Nah, kekurangan Bukoviva ini menurut Begawan loh ya, tidak memiliki ketegasan dan keteguhan sikap seperti yang ditunjukkan Bu Risma. Meskipun Bu Risma itu suka marah-marah. Oh, marah-marah kalau memang ada kesalahan yang perlu dimarah, ya dimarah betul itu. Beliau itu bila sudah bekerja, apapun akan dilakukan demi kesejahteraan rakyatnya. Nah, ini video marah-marahnya Bu Risma ini masih banyak kita temui di jejak di kita. Bisa tonton, tapi marahnya bener. Orang ngawur. Anak buah beliau itu nggak akan mudah main-main. Bekerja semaunya, wah risikonya berat itu. Karakter Bu Risma ini 11-12 sama Pak Ahok itu. Iya Pak Ahok itu. Senengnya marah-marah itu. Kalau ada kekeliruan pelanggaran yang tidak sesuai dengan undang-undang aturan, marah betul tuh. Nah, bila sampai ditemukan pekerjaan tidak becus, meremehkan apalagi menghalangi hak orang miskin, wah wes, bakal panjang itu urusannya itu. Sekarang kita tinggal menunggu PDIP. Ya akan memutuskan Bu Risma jadi calon gubernur atau dipertahankan sebagai Menteri Sosial hingga akhir masa jabatannya. Nah ini PR dari PDIP nih. Nah bila dicalonkan, otomatis pada Agustus nanti beliau bakal mengundurkan diri dari jabatan Menteri Sosial. Beliau bukan orang yang bisa seenaknya rangkap jabatan. Wah, punya adab etika loh. Seperti Pak Mahfud lah. Bekerja bisa sembari melakukan hal-hal lain atau tidak serius memperjuangkan sesuatu. Nah, pada tahun 2017 dan 2018 sebenarnya banyak pihak menginginkan beliau maju di Pilgub DKI maupun Jawa Timur. Namun itu Bu Risma tetap teguh pada pendiriannya. Sebelum masa jabatannya berakhir, dirinya tidak akan kemana-mana lah.
fokus pada pekerjaan yang diamanahkan bagi dia itu. Dan orang teguh digoda jabatan yang masih tetap pada pendiriannya sudah jarang sekarang ini. Oh, sidik orang yang tetap teguh itu menggunakan etika adab. Nah, ada peluang yang terbuka sebenarnya, apalagi secara posisi atau level lebih tinggi loh. Ya jabatannya lama akan dilepas. Nah, kalau orang mesti gitu, terus tergoda akhirnya. Nah contohnya Jokowi aja. Dulu periode kedua masih kurang 2 tahun, ditinggal jadi gubernur DKI. Lalu pas jadi gubernur 2012, mesti rampungnya 2017 masih lama. 2014 sudah mundur untuk nyapres gitu loh. Nah, balik lagi soal pilkada Jawa Timur ini. Agak sulit sih memperkirakan siapa pemenangnya. Ya banyaknya partai pendukung atau hasil pemilu kemarin tidak merepresentasikan apapun di pilkada. Faktor utama yang akan dipertimbangkan adalah khusus buat Bu Risma sama Bu Khofifah. Rakyat Jatim lebih percaya pada siapa? Itu saja sih yang faktor penentunya. Percaya pada Bu Khofifah atau percaya pada Bu Risma. Tapi kalau Surabaya, Om percaya, Om Begawan itu percaya. Pasti penentuannya pada Bu Risma terima hari ini. Gitu ya. Salam Begawan. Salam Ngempol. Dadah.